Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas amat ya. 8 kali ya, Bang anu ya. Pemboman aja 8, lain belum. Bismillah, alhamdulillah, ladzi syarafa alladzi syarafal mu'minina bi tasrifi nuril iman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap panitia peringatan santunan anak yatim yang dikomandoi oleh Bang Ian selaku Bang Ian siapa sih namanya ya? Bang Ipan. Bang Ian betul. Bang Ipan yang pada malam ini telah membuat dan terbuka mata hati kita untuk dapat melihat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Doain Bang Ipan, Bang Ian panjang umurnya, Bang Ipan ya, panjang umurnya, sehat badannya, banyak rezekinya, banyak anaknya, sekalian saya kagak sebut itu. Banyak. Juga yang saya hormati guru kita yang mulia Finafilah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Ghaffur HA, yang mudah-mudahan umurnya panjang, sehat badannya, ilmunya manfaat di dunia wal akhirah. Juga yang saya hormati orang tua kita Al-Habib Muhammad bin Mustafa Sahab, orang tua kita Bang Haji Dasan, pembawa acara Bapak RT Bapak RT Pendi, juga yang saya hormati Bapak RT Haji Kusuk, kemudian juga yang saya hormati Bang Murdi selaku pengawas bagian tantang tenteng, juga yang saya hormati Bapak RT Kalim, Bapak Haji Rohidi, Bapak Kapten Mbak Alwi, semuanya para panitia yang tidak saya sebutkan, orang-orang tua kami yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Hadirin ibu bapak yang berbahagia, kalau tadi telah kita nyaksiin pembagian daripada santunan anak yatim, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi begini dulu ngomong, man qobado yatiman minal muslimina, siapa orang qobado memelihara, menjaga, menyantuni anak yatim minal muslimina, khusus dari orang-orang Islam. Apa yang dia berikan? Yang pertama, minal ukli, dari makanan, au min syarabi, atau minuman, selainnya pakaian, dia berikan buat anak yatim. Anak yatim saudara girang, gembira hatinya, pulang nenteng gerawakan, "Pak,
bocah namanya kok. Ya namanya juga bocah ya. Emaknya kemudian keluar dari pintu rumah. Apa nutenteng itu toh? Ini mah dari musola At-Thayyib Majelis Ta'lim Nurul Sabab, pimpinan Ustadz Haji Abdul Ghafur. Ini emaknya girang, anaknya girang. Apa kata Rasulullah? Al-batatan aidakhalal jannah. Maka Allah segerakan tuh orang masuk ke dalam pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paling gampang saudara masuk surga nyenangin anak yatim. Paling gampang masuk surga itu bocah anak yatim pada girang hatinya. Itu albatan paling cepat masuk ke dalam surga. Orang belum pada masuk, meruya belum masuk, joglo pinggiran belum masuk, tapi jamaah mushola Thayyib udah masuk duluan ke dalam surga. Di padang rubung itu di dalam. Lah kita ngapa ada di sini nih? Ini apaan? Ini surga kata malaikat Ridwan. Begitu masuk surga saudara, itu celengan pada jatuh dari langit. Guncrang. Kenapa? Ngasihnya logaman. Logaman ya. Kata dia ngomong, itu logaman pada kuani kerjaan di dunia. Ya, Masya Allah tuh albatan paling cepat. Makanya siapa orang yang pengen masuk surga paling cepat, paling dulu itu senangin anak yatim. Maka suatu hari saudara Rasulullah SAW melihat ada bocah lagi pada main, girang tuh bocah lagi pada main bercanda. Tapi di satu sisi ada bocah satu lagi nangis. Tuh bocah saudara lagi keluar air mata berlinang. Nabi samperin, toh, ya Tuhan, nggak perlu nangis. Saya ngeliat bocah bang tuh pakaiannya pada cakep, saya pengen main teman saya malu, pakaian saya mau jelek, compang camping, pada robek, pada sobek, pada soek. Saya malu berteman sama dia mah pada orang kaya. Emang anak siapa? Anak Bang Kapten Alwi. Ya pantesan gitu ya, sama anak Bang Murti ya. Saya mau camping ini ya Tuhan, saya malu. Nabi nanya, memang kemana bapak lu? Bapak saya mati ikut perang sama Nabi waktu perang Badar. Dia nggak tahu yang nanya itu Nabi. Malu, masa saya kawin lagi ya Rasulullah. Dan lakinya itu suaminya tidak mau kalau saya itu ngikut. Saudara lu, saya kagak punya saudara, saya anak satu-satunya anak tunggal. Saudara bapak lu, saudaranya pada mati semua. Lo digondang gitu. Ini di tengah-tengah Pok. Emang paling enak tengah Pok. Bisa aja Pok, emang paling enak Pok. Tenang aja Pok. Ntar biasanya nyampe sana. Ya Allah, kalau di tengah dia Pok. Ya susah Pok ini. Mau sini ya, dia pada bawa seksinya. Kalau Ramadan kalau gak dituri itu bahaya. Ya. Rumah gara-gara enak kan gara-gara ada orang Ramadan ya. Gara-gara orang Ramadan. Ntar saya ceritain orang Ramadan. Iya. Kata Rasulullah nanya, saya nggak punya siapa-siapa ya Rasulullah, ayat Tuhan. Itu Rasulullah kemudian dia dekat, dia sikap. Kata nih orang, emang Tuhan siapa? Baru kali ini ada orang nyikap saya. Emang Tuhan siapa? Maka Rasulullah katakan, maukah engkau menjadi saudaranya Hasan dan Husain? Itu bocah pelangak. Apa yang lepas sih kepala? Dulu pengen lihat muka lu, bahasa kita begitu ya. Saya pengen lihat muka Tuhan. Kalau begitu Tuhan Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, iya, saya Rasulullah. Dulu bapak saya sebelum meninggal ngomong, Tom, nanti kalau bapak meninggal perang Badar, engkau akan bertemu dengan Rasulullah. Dan ketika engkau bertemu dengan Rasulullah, maka jangan pernah lepas engkau memandangnya. Jika engkau disikap, bahasa kita disikap ya, kalau bahasa orang kota didekap. Bang Murti mah kagak kenal disikap, dia kenal didekap, dipeluk.
Begitu dipeluk, engkau jangan lepaskan. Kenapa? Karena pelukan itu akan memasukkan engkau ke dalam surga. Tuh anak lihat, kalau begitu engkau ya Rasulullah. Benar, aku Rasulullah. Ya Allah, siapa yang tidak akan pernah dan tidak akan mau berpelukan dengan Rasulullah? Karena ayat sahabat bilangin, nanti engkau ketika aku meninggal dunia, engkau bertemu dengan orang yang cinta pada anak yatim, cinta kepada anak yatim, sayang kepada anak yatim, bela dunia sampai akhirat. Maka tuh bocah saudara, ibu bapak lagi nangis, air matanya berhenti, saking girangnya ketemu Nabi, saking girangnya ketemu. Apa kata dia anak saudara? Ya Rasulullah, jangankan jadi saudara Hasan Husain, aku menjadi temannya Hasan Husain hari ini ya Rasulullah, maka aku akan jadikan dia temanku. Kalau begitu kau ikut denganku bersama Hasan Husain, Sayyidina Ali dan Sayyidatul Fatimah. Ini bocah saudara nangis perlu tadi keraungan nangis. Apa kata Rasulullah? Anna wa kafilul yatim bil jannati hakaja. Itu turun di situ Pak Dok. Turun di situ. Maka aku dan orang yang menanggung anak yatim nanti bersamaku di surga seperti dua jari. Nabi isyarat begitu. Itu dianya. Maka beruntung di Malang kalau ada celengannya ditepuk buat nyenangin bocah anak yatim, itu bapak ibu udah ada jaminan dari Nabi bakal masuk ke dalam surga. Amin. Enak orang sini mah pada masuk surga semua. Ya. Enak kok. Makanya kok kalau habis belanja besok ya belanjanya dikasihnya gocap taruh 40. Kata lakinya, lah ini makan oncom doang. Surga bang. Oh kan masuk surga bang. Saya doa bang. Jadi kok ya itu saya ajarin begitu caranya. Kecap doang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah ada 4 golongan kelak. Yang 4 golongan ini haqqu Allah alla yudkhilahumul jannah wa yuzaqahum na'imah. Ada 4 manusia yang ini urusan Allah, siapapun belain gak bakal bisa. Sekalipun gurunya Rasulullah berikan syafaat, kata Allah, gak bisa ya Muhammad, ini urusan saya, untuk dimasukkan ke dalam neraka dan tidak pernah mencicipi baunya surga. Pok sana, pok kalau kondangan tuh tendanya cakep di tenda, kan nggak masuk tenda yang cakep banget. Mau undang, Masya Allah di tenda siapa sih ini cakep banget kondangan begini ya. Tapi tenda itu nggak bakal nikmat kalau makanannya kagak ada. Begitu Pak ya. Begitu juga orang laki, wanita, orang perempuan itu enak, tapi ada yang lebih enak dari orang perempuan. Tuh dia ya. Paham mau kagak bang? Iya. Sorga itu enak, tapi lebih enak nikmat sorganya. Tapi ternyata ini 4 golongan, jangankan masuk, baunya sorga diharamin sama Allah. Padahal sorga 500 tahun itu udah kecium baunya. Masya Allah, tuh orang berduin-duin pengen masuk sorga, kan udah kecium baunya. Orang perempuan bau, ya orang perempuan bau. Wangi, perempuan wangi. Saya lagi ngetes kok, saya ngetes. Orang perempuan wangi, sweat. Orang perempuan nggak ada wanginya yang tinggal. Itu orang ngomong, wangi siapa sih ini? Pasti ini orang cakep. Kenapa? Wangi banget. Ini surga saudara 500 tahun udah kecium. Masya Allah, orang pengen pengen masuk ke dalam surga, sekalipun saat itu dia tidak tahu amalnya ada apa kagak. Tapi ini orang saudara, jangankan masuk nyium surga kagak kendus. Kenapa saudara gak kendus? Karena waktu itu lagi COVID-19. COVID, jadi hidungnya pada beku. Lalu saudara, siapa ini orangnya? Jangankan masuk
nyium bau sorga kagak kecil. Yang pertama kata Nabi, akilu malil yatim, orang yang makan harta anak yatim. Itu dia, orang yang makan harta anak yatim. Kita ada anak yatim di sebelah rumah kita, nangis tuh bocah. Mak, kata tuh bocah, apa dong? Besok sekolah apa kagak mak? Sekolah. Tasok belum ada mak? Besok gue beliin. Patu mak? Besok. Kata emaknya. Emaknya lagi bingung tuh emaknya. Janji anaknya besok kagak ada lagi itu bocah sekolah gerung. Kita kaya, kita mampu. Kita liatin tuh bocah, mau apa anaknya nangis po, beli sepatu mau sekolah, mau beli tali kagak ada. Makanya kalau jadi orang modal mau tinggal lagi, lu pada nyuci ngapa kek, jangan lu diem aja. Tuh ya, tetangganya ngomong begitu, itu orang sedih kata gitu. Itu tawa, orang boleh nyuci, lu jangan diem aja tuh. Jadi dikasih saran itu apa itu dia ngomong begitu ya. Dalam hati itu orang perempuan, ya Allah, doa orang perempuan air matanya berlinang pok. Maka itu empok jadi tetangganya, empok yang mampu, empok yang kaya, maka tertutup itu pintu surga buat empok, karena empok sudah makan bagian yang mestinya empok berikan tanpa empok makan itu hartanya. Tuh begitu doang, bang. Tuh bocah nangis. Itu bocah segan mau sekolah kagak punya duit, padahal kita ngantongin duit. Bahkan lebih saudara duit kita, jangankan di kantong, di bawah kasur masih ada. Jangankan di bawah kasur, di bank masih ada. ATM kita penuh saudara, tapi itu bocah nangis segan. Kita tanya, mengapa dong lu segan mau sekolah? Gak punya duit kok buat jajan sama saya minta kagak dibagi. Tulus kita kagak bagi. Itu empok lagi nutup pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan macam-macam amanat yatim kok. Begitu doang kita. Padahal kita mampu. Maka kata Rasulullah, tidak akan la yu'minun, tidak sempurna iman seseorang di mana perutnya berisi makanan, di sebelah dan belakang rumahnya ada anak yatim merintih kesakitan, maka karena menahan lapar orang itu tidak disebut orang beriman. Bayangin tuh. Makanya jangan pelit-pelit anak yatim mah ya. Yang kedua, anak yatim mah kagak boleh ngomel kok. Fa amal yatimah fala tan. Aman yatim kagak boleh ngomel. Anak yatim mah bocahnya badung, biarin. Badung bukan tugas kita, urusan Allah. Sayyidina Abdul Muthalib jadi raja di Mekah karena babanya engkongnya Rasulullah Shallallahu Alaihi itu engkongnya Rasulullah raja di Mekah karena jagain Ka'bah. Suatu hari Raja Abraham datang. Kata Raja Abraham, wahai Abdul Muthalib, saya pengen ngambil Ka'bah. Kata Raja Abraham, kata Abdul Muthalib, balikin dulu 200 onta saya. Kata Raja Abraham, lu gimana sih? Ka'bah gua mau ambil lagi ngurusin onta. Kagak pantas banget jadi raja begitu. Apa kata Abdul Muthalib? Onta punya saya, maka saya mesti jaga. Kalau Ka'bah mah punya Allah, ya Allah yang jaga. Mengapa gua pakai repot? Begitu. Paham begitu kok. Anak Allah titipin, maka wajib kita jaga akhlaknya, ngajinya, pelajarannya, sekolahnya, ngajinya, pendidikannya wajib. Maka begitu kemudian tuh anak kagak disuruh ngaji, besok mau ditanya, kenapa udah dikasih kagak dipelihara? Dan bengong. Boleh bilang, lihat banget. Begitu aja bilangin. Oh, dengerin. Empo udah dikasih anak, suruh ngaji kagak dibocah, nanti empo bakal diomelin sama Allah. Kenapa? Udah dikasih kagak dijaga.
Itu mah emang emaknya juga males. Itu mah entar di rumah berngomong. Jangan curhat di sini kagak dapat kayaknya. Udah tuh koyak. Rezeki jangan khawatirin. Tong, lu sekolah bener, ngaji bener. Dan bagaimana mak? Urusan rezeki urusan Allah. Karena Allah yang ciptain, pasti Allah kasih rezeki. Sebagaimana gua ngelahirin lu, pasti lu gempanin. Gak mungkin gua sia-siain. Tuh, paham gak gitu bang? Kita punya anak 7, punya anak 5. Kira-kira kita kasih makan apa kagak? Kasih, datang banyak bang, mana bos? Ilah, gua yang bikin masa gua kagak kasih makan. Kata babanya. Begitu juga Allah, rezeki mah urusan Allah, anak urusan orang tua. Jadi rezeki mah lu sekolah itu benar, ngaji benar, urusan rezeki mah ntar gimana ke urusannya, Allah punya urusan. Begitu kok. Ini anak yatim urusan kita, anak yatim urusan kita, tetangga kita urusan kita. Adapun kemudian kita kasih, kita dapat pahala atau tidak, itu urusan Allah. Yang penting dalam niat, saya yakin dikasih celengan, saya niat akan saya penuhin ini celengan. Bahkan tidak 1 saya minta sama Bang Murti, 10 kalau bisa. Tuh, buat siapa? Ntar saya bagi lagi orang. Masih kewat kan Bang Murti, tadi buat lu semua. Iya. Oh bang, itu dia. Urusan rezeki urusan Allah. Kata Raja Abraham, lah bisa begitu, Ka'bah yang jaga yang punya Allah. Ya kalau onta mau punya gua, balikin sekarang. Begitu baru lo ambil Ka'bah. Ngaji urusan kita, sholat urusan kita. Karena Allah sudah berikan kita sehat, ngaji biar benar. Datang ke majelis taklim, kenapa? Urusan kita, karena kita bakal ditanya. Tapi kalau bisa atau tidak, itu urusan Allah, nggak bakal ditanya di kuburan. Mandroga, kata dua orang ini lagi, ini kagak bisa jawab. Mana Nabi juga, kata mereka, kenapa lu deh mulu, gue dulu ngaji deh mulu kata. Gua kagak bisa ngaji, kata Allah jangan ditanya, biarin aja, suruh tidur. Mengapa ya Rob? Karena ngajinya waktu itu orang tidur mulu. tidur aja. Jadi urusan bisa mah bukan urusan kita, urusan Allah. Kita mengaji itu orang datangnya karena bakal ditanya, ngapa lu kagak ngaji? Allah nggak bakal nanya, lu bisa ngaji apa kagak? Nggak ditanya. Ya ditanya bocah sekolah, yang penting sekolah. Adapun kemudian rapot mah babanya kagak pernah nanya. Hanya itu rapot bocah, babanya nggak pernah nanya, yang babanya pernah ngambil, mahnya mulu, mahnya rewel. Ya, pertamanya menggel kagak nanya rapot bocah bang. Ya, lu juga sama, begitu. Kayak gua paling gua udah tahu bocah itu angkanya 6 semua. Nggak apa bang, sama kayak gua. Rupanya dia berasa dirinya. Jadi ngaji nggak ditanya, yang apa yang ditanya ngaji, bisanya kagak ditanya. Makanya biar pada benar ngaji, karena nanti bakal ditanya kok tuh orang perempuan ngaji tiap hari, gak ada aja pelakunya. Kalau ngaji kagak ada perenya, apa lakinya nyuruh libur ogah. Yo gimana kata ustazahnya, tuh orang perempuan. Nurutnya ustaznya, oh besok ngaji di rumah si Anwar ya, mau akekah. Wah udah lu tuh pagi-pagi laki udah kagak boleh ngambil. Oh sebab gue nyapu, lakinya lagi ngopi. Awas apa? Gue ngaji pagi-pagi ada orang akekah. Oh iya, tuh kalau bisa lakinya disepak. Itu orang perempuan. Dia mau takat banget mau gurunya orang perempuan. Ibu-ibu besok ada santunan anak yatim ya, pada bawa parcel satu-satu dibawa cuma. Bang bikin gua parcel bang, laki-lakinya pada nurut aja lagi ya. Dia pada nurut deh lakinya. Tapi orang laki, saudara-saudara, kata Bang Murti, besok ada satu yatim, satu orang bawa parcel, satu gak akan bawa. Lu bawa, ngapain mungkin gitu udah ngasih.
itu orang laki, orang lain orang wadon ya. Udah hal yang bikin orang laki, orang wadon nyuruh, dibikinin. Kalau kita dibikin kita, pakai ogah kita. Udah bang udah jadi bang parcel lah, udah bungkus, taruh mana? Aku taruh di atas meja, tinggal bawa besok lo. Cakep kali sih bang, cakep kayak lo. Kemudian, cici bang, sarkoe namanya. Yang begini tuh, apa mbak? Sarnya iya, sarnya apa namanya begini? Lakinya kagak paham, buat kagak beo. Ya Allah, apa? Nikmat hidup. Makanya orang perempuan biarin bang. Orang perempuan ngaji mulu, tapi kita bingung rezekinya banyaknya orang perempuan ya. Ngaji tiap hari, duitnya ada mulu. Ya iya, ya judulnya meminta, tapi ada mulu. Orang laki ngaji seminggu sekali, ribut kagak punya duit mulu. Orang perempuan ngaji seminggu 7 kali, 5.000 sehari buat dia ngasukin anuan apa itu kotak ya, buat yang anu 7 makan 5 plastik pada jalan, piring jalan. Orang wadah makan orang laki kotak cuma piring, makanya kelihatan yang ngasih jelek aja. Itu pintar orang perempuan. Orang laki mah pada tawaduk pakai kotak kan gak kelihatan dia. Ada ngasih sedikit juga gak kelihatan. Orang perempuan mau ke piring jalan, sholat. Makanya ngasih baju gede-gede. Orang perempuan ya, iya perempuan mah. Tapi ada aja tuh 7 hari kali 5.000 udah 35.000 ya. Belum ya buat kondangan, belum kalau orang cukur rambut pada mersen, kalau 7 bulan kan pada kondangan, rolis, iya. Rolis kan kadang-kadang 25.000 kalau seminggu 3 kali tinggal ngalim doang. Itu pergi ngaji tapi duitnya ada, itu bukti kok kalau orang ngaji rezekinya gampang. Tuh dianya. Bahkan dari lakinya, justru lakinya gara-gara bini yang ngaji rezekinya gampang. Makanya beruntung kalau orang laki bininya ngaji. Berarti itu bini lagi datengin rezeki buat lakinya. Maka apa juga kasih aja kalau dia minta. Bener Pak? Tuh, sarkoe. Apa itu tadi? Sarkoe. Orang ngapa orang laki pada ribut susah mulu karena ngajinya seminggu sekali, itu juga sebulan datangnya. Kan pada ribut susah mulu orang laki maya. Oh, kerja bikin Allah susah mulu. Orang perempuan gak ada ribut susah. Iya bisa sama bininya. Tadi ngaku ya. Dengan bininya itu tandanya empok rezekinya berkah. Itu orang ngaji. Nanti nggak ditanya bisanya, yang ditanya ngapa kagak ngaji. Yang kedua bang, siapa orang yang tidak mendapatkan surga bahkan baunya pun diharamin? Akili walidayhi, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, itu dia. Karena surga buat seorang anak ama emaknya surganya ama lakinya, begitu. Makanya empok sama laki biar taat, biar masuk surga. Biar katanya empok tukang ngaji 7 kali seminggu, 7 kali ya dalam seminggu, nggak pernah libur ngaji. Tapi kalau malakinya kagak taat, itu ngaji ketutup pintu surga. Tuh sebalikin lagi itu. Kalau udah sih, tapi udah angkat sekarang ini. Ntar kok tenang aja, tenang ya, kalau tenang tersangkat lagi. Iya nggak sangkat lagi. Surga orang perempuan ama laki, tapi surga anak ama ibu. Maka orang perempuan kalau tidak taat sama suami nggak bakal masuk surga. Orang laki suaminya kalau kagak cinta sama orang tuanya nggak bakal masuk surga. Maka biarin kok kalau punya laki dia berbuat baik sama emaknya, dia cinta sama emaknya, dia ngurusin emaknya, biarin. Kenapa? Itu laki kita lagi pengen masuk surga. Maka suatu hari bang, Rasulullah SAW sebagai penutup, kan udah malam, datang Rasulullah SAW ke masjid nanya, ini anak muda kagak datang udah 3 hari, kemana ini ya? Sahabat nanya, ya Rasulullah, kemudian jawab, bawahnya lagi sakit ya Rasulullah. Pantas dia bocah kagak datang.
Habis sholat Rasulullah kunjungi itu rumahnya. Begitu dia lihat itu anak lagi ya dibuangin itu tanya. Kan kalau orang udah tua beraknya keras ya. Orang udah tua beraknya keras. Beda sama masih muda. Kalau muda beraknya encer, lembek. Tapi udah tua beraknya keras. Udah keras bau lagi. Orang udah tua. Dia aja kagak ada yang makan dah. Begitu kemudian Rasulullah SAW ucapin Assalamualaikum, itu pemuda kaget, kenapa yang datang Rasulullah? Maka buru-buru tangannya dia cuci karena pakai sunlight ya, sunlight juga Korea yang merah ya, sunlight Korea kan ada sekarang ya, yang strawberry. Strawberry kok ada enggak? Iya, nggak usah tukang nyuci piring di rumah. Itu ya, jualanan kok, saya jualan sebelah. Cuci begitu jamin, enggak bau. Salaman Rasulullah. Begitu salaman sama Nabi, bukan dia yang nyium tangan Rasulullah, tapi Rasulullah cium itu tangannya. Ini pemuda ngomong, kenapa kau cium tanganku Rasulullah? Karena di wajahmu sudah terpancar sorga dan engkau salah satu yang masuk di dalamnya. Muka lu lagi ada gambaran sorga. Kenapa ya Rasulullah? Karena begitu ikhlasnya engkau mencuci kotoran bapakmu, maka Allah ridho, Allah masukin ke sorga. Kita bapak kita sakit pada kerawatan. Woi, ngapa sih bang? Tuh adenya. Lu mau sakit, lu kagak urus-urusin lo berak, masuk orang lanang apa yang nyebokin ke lu orang wadon. Tuh. Ilah lo abang, kok giran tai saya disuruh. Giran tanah apa yang ngabisin? Orang no. Kata orang wadon, "Mamang cuma adenya yang lagi satu." Gue juga kagak kebagian, jadi mah giran tai gue disuruh begitu ya. Tuh kita mau ogah bang. Nah kata yang wadon, buka bang, lu aja bang. Kedua orang laki pantesan dikit, lu orang wadon kan mak ini mah bukan orang laki. Beda, saya bokin itu kok kasar banget, masih pakai berak. Jadi bokin. Coba orang tua waktu kita lagi sakit panas tuh bocah, emaknya mau bapaknya kagak bisa tidur. Bang, apa? Ini bocah panas bang ya, kagak turun-turun, pegang lakinya. Nah, iya. Bawa bang ya ke dokter, kemana lo ke klinik 24 jam Safira. Di jam 2. Dia di situ jengkol. Bang, mengapa sih bang? Di jam 2, gue bangun siapa? Gue kagak bisa naik motor. Bangunin, ada lu kayak bangunin di jam 2 lagi nanti tidur biar besok kak. Itu emaknya, bapaknya gak bisa tidur, bapaknya lagi. Bang, bangun lu bang, jangan bangun melek. Masih gue capek banget gak dari tadi. Tuh, bapak sama emaknya tuh pada berantem, ya, pada gue bertengkar. Elah lu baru melahirkan besok kerja. Ya sama-sama bang, saya juga. Emang anak kita lu yang bikin, lu tinggal bikin lu enak banget lu. Ya begitu. Lu bini kan ngomong lagi semangat ya. Pagi-pagi tuh bocah kempes tuh perutnya, adem badannya. Lah bang udah adem, coba bang lihat pantatnya, kalau berak mulutnya, dilihat pantatnya udah kagak berak. Agak bapaknya tuh orang tua sampai begitu banyak. Coba bayangin di sama orang tua berak kita berebut pada ogah, tapi orang tua tuh lihat ya suruhin itu pakai HP. Coba suruhin bang, disuruhin nggak ada udah, alhamdulillah bang kering tuh ya. Besok 2 hari kagak berak kok, 2 hari itu bocah kagak berak, perutnya kembung bang kagak berak nih bocah. Begitu malam tuh bocah berak brot aja, mana kira banget ya Allah berak bang tuh itu tai kok apa aja ogrok. Kata lakinya, mana sih tainya? Ini bang tuh. Tuh orang tua tuh ya. Orang tua. Nah, begitu orang tua kita sakit, kata emaknya, Ahmad, bapak lu sakit mat, minta bawain apa deh? Begitu.
Mak, entar apa dulu? Besok deh saya baru sono, ini kagak sempet. Tuh orang tua sakit, anak ada yang ngelomong. Tuh mah bapak lu pengen makan jeruk, katanya beli jeruk apa? Ya ilahi lo beli aja kok mak, jeruk aja. Oke, saya juga yang lain juga ada. Yang lain di telepon agak ada yang aktif. Pas telepon memanggil atau anda dalam jangkauan televisi Indonesia itu jauh lebih jauh jangkauan. Anda di luar jangkauan jauh. Kata bang jadi dibiarin. Tuh bang, anak jauh beda sama orang tua jauh beda sama anak. Makanya kalau orang durhaka sama orang tuanya nggak bakal masuk surga. Ini malam kita buktiin kalau kita cinta sama orang tua, kita cinta sama anak yatim. Ini dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Surga bakal cepat kita masukin, dan surga bakal kita masukin ridho orang tua dan cinta amanah yatim. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya namanya gue terang udah malam Jumat lagi. Ngomong porsen pada nyolek. Apa banget? Emang apa? Malam Jumat coy. Set nenek-nenek ngomong malam Jumat, pantas banget ya. Gitu. Kalau kubur gitu ya. Bang Abek, Ustaz Abek tuh ya. Ustaz Abek paham gitu, juga masih muda. Ya kalau nenek nyolek lakinya. Maaf, malam Jumat banget. Kalau Jumat kita wiridan ya, orang laki kalau malam Jumat biasa wiridan. Iya pada wiridan, tasbihnya cuma 2 doang ya. Ya mudah-mudahan kan akhir saya udah malam dulu tapi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. والمنازل ذكر من نرجس بمحمد وقودا وجد إلى الله متشرا بشهد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل حالا شعبه مسكورا وفعله محمودا يكتب الأكمل بالأكمل المقبولة وتوجيه بدرجات الخالصة ليست موصولة اللهم يا من إليه تجد الأعمال فتعود ظافرا ولا باب ذات طهارة الحصول فسرها منه الفيوضات الغامرة وجد إليه بحسب سلالي وسيد لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد الذي أمر أتى رسالة العالمين أتصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة وتدامنتك وحافظ السر وأمر آيات دعوتك الساملة ألا بالأكبر المحبوب إليك ممششي في شرف الأفقار في كل موطن من مواطن قلب ومزار قاسم ذلك بإبادك وقاسم قصصي ذلك لأهل ودادك سيد القانين وسبب الثقلين العبد المحبوب الخالص المسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهله حتى الاقتراب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بالصلاة بمقام عظيم عبد الله تنافي حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وتوسلنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وتبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعل فيها حضرة الحبيب من القادرين وبالترك اتباع من السالكين والكواكب من المعندين ولأهلك من الخافزين اللهم إنا لنا دما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنيا جميلة هي وجهتنا إليك فلا تهيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل المذنب منا بالغفران
والموسع بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل واتدنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووله وظاهر وما ببركته وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ولبراية الدين القومي في جميع الأقطار منشورا وملك الإسلام والإيمان بأهل مأمورا معنا موشورا واغفر الله خطبة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واصرف رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض السر المعتدين والظالمين وابتدت الله ولاة الحق بالجميع النواهي واقدر وعيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا وابرز المكين من الذنوب والخطايا ودبنا في الأعمال ذاتك وسلك في همتك قائم وإذا تفتنا مسلمين مؤمنين واتم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب للسامع الرواء والقلوب والآل وسلم المنسوب وأنا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وأشكر المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أعلم من قبله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة هذه نحيا عليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين ذلك القابل وتعميم الدون وكل معمل إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبشفاعة الفاتحة اللهم طول أمورنا اللهم طول أمورنا اللهم طول أمورنا وصيّ سدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وأحسن رزقنا للخير قربنا وأنصرنا وإننا في الدين والدنيا والآخرة ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين جوابكم يا سبحانك اللهم وتعالى من السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridhonya. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ada berita duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah
Saudara Nawawi Yahya bin Haji Yahya, menantunya Bang Penjo Bang Narik yang rumahnya di gerbang makam Gendang, biasa bantu gali makam Bang Awi, biasa dipanggil Bang Awi. Kita doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan punya segala kesalahan dosanya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita doakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mewakili pada seluruh panitia dan juga majelis sabab sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan seluruh yang menerima celengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seluruh hadirin dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan.